Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rotating Equipment yang beranggotakan David Fadela dengan NIM 1022198088, Muhammad Awaluddin Lubis NIM 1022198018, Muhammad Farhan 1022198086, dan Randy Wilar 10221994 akan menjelaskan tentang analisis suhu kompresor aksial untuk sistem turbin helium RGT T200K. Agenda layout berisikan tentang 1. Latar belakang sebagai jembatan yang menghubungkan audiens dengan topik penelitian. 2. Pendahuluan sebagai pengantar audiens kepada isi penelitian. Yang ketiga, metodologi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang keempat, hasil dan pembahasan sebagai bentuk petunjuk dan penjelasan tujuan, manfaat, metode, dan disertai data-data yang diperoleh. 5. Kesimpulan memberikan kesempatan dan informasi kepada audiens guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh. Oke, mulai dari latar belakang. Konsep sistem turbin helium ini yang digunakan untuk alat pendingin teras RGTT 200K. Mempunyai komponen utama ialah kompresor. Kompresor didesain dengan perbandingan tekanan 1,85, temperatur masuk 40 derajat Celcius, dan laju aliran massa 107,258 kg/s. Bentuk sudu kompresor didesain untuk memberikan tekanan keluar 50 bar dan aliran helium secara aksial dengan kecepatan 228 meter per second. Perangkat lunak cycle tempo release 5.0 digunakan untuk pemodelan kompresor aksial agar diperoleh kondisi termodinamika yang sesuai. Pendahuluan sistem turbin helium digunakan sebagai alat pendingin teras reaktor nuklir dalam konsep RGTT 200K. Komponen utamanya ialah turbin, kompresor, rekuperator, dan intercooler. Kompresor yang dipakai dalam jurnal ini mempunyai tipe aliran aksial dengan fluida yang bekerja yang digunakan adalah gas helium. Pembangkit listrik tenaga nuklir tipe RGTT-200K ini merupakan reaktor nuklir generasi lanjut dirancang mampu menghasilkan daya termal 200 MW termal dan daya listrik 60 MW elektron. Nah, pada siklus pendingin RGTT 200K, proses melalui kompresor aksial diasumsikan isentropik. Kenaikan tekanan melalui kompresor aksial tidak mengakibatkan kerugian dalam helium. Peletakan kompresor aksial adalah pada poros yang sama dengan turbin. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kerugian mekanis akibat gesekan dan agar daya yang dihasilkan oleh turbin dapat digunakan langsung untuk memutar kompresor aksial. Dalam penelitian ini, pemodelan termodinamika dan dari kompresor aksial pada siklus pendingin ini dilakukan dengan perangkat lunak cycle tempo release 5.0. Metode yang dipakai yaitu memberikan parameter berupa tekanan masuk dan keluar kompresor aksial. Hasil analisis termodinamika yang diperoleh digunakan untuk menentukan derajat reaksi dan sudut aliran helium melalui sudu dari kompresor aksial pada RGTT-200K. Metodologi yang digunakan yaitu pertama, Cycle Tempo Release 5.0 merupakan suatu paket program komputer untuk pemodelan termodinamika dengan akurasi tinggi. Sehingga perangkat lunak ini cocok untuk memodelkan kompresor aksial pada RGT T200K. Data yang diberikan untuk desain kompresor aksial berupa tekanan masuk 27 bar dan tekanan keluar 50 bar. Perangkat lunak ini memproses data yang diberikan untuk selanjutnya memberikan hasil analisis berupa parameter seperti temperatur, rasio tekanan kompresi,
entropi, entalpi, dan daya yang dibutuhkan oleh kompresor. Dalam penelitian ini ditentukan geometri panjang sudu sebesar 91 mm dan putaran poros kompresor sebesar 3.600 rpm. Hasil perhitungan yang diperoleh dari perangkat lunak cycle tempo release 5.0 diolah dengan mengaplikasikan gambar 3 berisi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan kecepatan, derajat reaksi, dan besaran sudut aliran helium melalui sudu. Untuk derajat reaksi dari kompresor aksial dihitung dengan formula sebagai berikut. R sama dengan CA1 tan beta 1 ditambah CA2 tan beta 2 per 2U, di mana CA1 adalah kecepatan aksial aliran helium masuk sudu. Beta 1 adalah sudut masuk aliran helium, CA2 adalah kecepatan aksial aliran helium keluar sudu, beta 2 adalah sudut masuk aliran helium, dan U adalah kecepatan sudu. Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan N atau eta Rn rotor ditambah 1 dikurang R eta stator, di mana eta rotor adalah efisiensi rotor dari kompresor aksial dan eta stator adalah efisiensi stator dari kompresor aksial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, di mana pada hasil pembahasan ini banyak dibahas tentang pemodelan kompresor aksial dengan menggunakan tempo cycle release 5.0. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sistem turbin kompresor ini digunakan untuk mensirkulasikan gas helium ke dalam teras RGTT 200K. Kompresor aksial ini sebagai komponen utama dalam sistem ini, yang dimana digunakan untuk menaikkan tekanan aliran helium sebelum masuk ke teras RGTT 200K. Nah, tekanan dalam teras RGTT 200K ini didesain 50 bar. Gas helium yang dihisap oleh kompresor akan ditekan oleh sudu sehingga kompresor akan ditekan oleh sudu sehingga bertekanan helium mencapai 50 bar. Daya yang dibutuhkan oleh kompresor langsung disuplai oleh turbin, sehingga energi termal yang diterima oleh turbin berasal dari aliran gas helium setelah keluar teras RGTT 200K. Temperatur keluar teras RGTT 200K ini sebesar 950 derajat Celcius. Temperatur masuk turbin didesain sebesar 850 derajat Celcius. Secara termodinamika, kompresor aksial dimodelkan dengan menggunakan perangkat lunak cycle tempo release 5.0 seperti terlihat pada gambar 4 di samping, di mana data yang diperoleh dari hasil pemodelan ini ditunjukkan pada tabel 1 di bawahnya. Nah, laju aliran massa melalui kompresor aksial dihitung dengan cycle tempo release 5.0, yaitu sebesar 107,258 kg per sekon. Perbandingan tekanan antara keluaran dan masuk kompresor aksial yaitu sekitar 1,85. Daya yang diperlukan oleh kompresor aksial yaitu sekitar 52,915 watt. Maksud saya megawatt. Lalu untuk tabel 2 ini di mana desain dari panjang sudu kompresor aksial untuk sistem turbin kompresor ada diketahui itu sebesar 91 mm. Nah, putaran kompresor aksial ini ditetapkan 3.600 rpm. Dan aliran helium yang melalui sudu adalah 114 meter per second. Perbandingan tekanan aliran helium antara kondisi keluar dan kondisi masuk kompresor aksial diperoleh menggunakan perangkat lunak cycle tempo release 5.0 yaitu sebesar 1,85. Sudut aliran helium masuk atau bisa kita katakan beta 1 dan keluar beta 2 sudu divariasi seperti terlihat pada dalam tabel 2, di mana nilai tangensialnya juga nilai tangensial sudut aliran helium sudu dapat dilihat juga dalam tabel 2. Kemudian ada beberapa gambar 5 dan gambar 6, di mana pada gambar 5 memperlihatkan hasil perhitungan derajat reaksi atau R dengan menggunakan persamaan 1 tadi untuk sudut aliran helium pada kondisi masuk sudu di bawah 45 derajat dan di atas 45 derajat, di mana ini mempunyai nilai derajat reaksi di atas 0,5.
Dari gambar 5 dapat diketahui bahwa derajat reaksi kompresor aksial RGTT 200K mempunyai nilai minimum sebesar 0,5. Kemudian dari gambar 6 yang merupakan kurva derajat reaksi pada sudut aliran helium keluar sudut tetap. Dari gambar 6 tersebut dapat ditarik garis secara horizontal pada nilai derajat reaksi 0,5 hingga memotong kurva yang mempunyai sudut aliran helium keluar sudut konstan. Untuk nilai sudut aliran keluar sudu, yaitu beta 2, itu sebesar 45 derajat. Diperoleh nilai sudut aliran masuk sudu, atau bisa kita sebut sebagai beta 1, juga sebesar 45 derajat. Sedangkan untuk nilai sudut aliran keluar sudu, di mana kita dapat katakan simbolnya adalah beta 2 sebesar 15 derajat, diperoleh nilai sudut aliran masuk sudu, yaitu beta 1 sebesar 60 derajat. Dan dari hasil tadi maksud saya diplotkan ke dalam gambar 7 seperti pada gambar di PPT ini. Di mana dari gambar 7 tersebut dapat diketahui bahwa besaran sudut aliran helium keluar sudu bervariasi secara linear terhadap sudut aliran helium masuk sudu pada kondisi derajat reaksi sebesar 0,5. Sebagai contoh aplikasi dari gambar 7 ini, untuk desain sudu kompresor aksial RGTT 200K dengan nilai sudut aliran helium masuk sebesar 50 derajat, maka diperoleh besaran sudut aliran helium keluar sebesar 35. Kemudian pada sistem turbin helium untuk instalasi RGTT 200K ini, kompresor aksial didesain dengan derajat reaksi 0,5 pada putaran 3600 rpm dan panjang sudu antara 91 mm. Bentuk profil sudu dapat didesain melengkung atau tidak melengkung, tergantung pada perbedaan antara sudut aliran helium masuk sudu dan sudut aliran helium keluar sudu. Untuk data yang diberikan pada tabel 1 tadi, dapat dihitung nilai kelengkungan sudu dan nilai tan beta 2 dari sudu. Nah, seperti juga terlihat pada tabel 3 ini, di mana tabel 3 ini merupakan hasil perhitungan kelengkungan sudu pada R sama dengan 0,5. Pada tabel 3 ini, daya dari turbin yang diterima oleh kompresor didistribusikan ke sudut rotor dan sudut stator. Nah, pada jurnal ini dijelaskan juga sistem turbin helium ini efisiensi rotor yang digunakan adalah 92% dan juga efisiensi stator sama dengan 92,26%. Sedangkan untuk efisiensi kompresor aksial ini dihitung dengan menggunakan persamaan 2 tadi. Nah, selanjutnya untuk gambar 8 yaitu kurva efisiensi versus sudu masuk sudu dapat dijelaskan oleh rekan saya yaitu Randy Wheeler. Kepada Randy Wheeler dipersilakan untuk melanjutkan pembahasan saya. Saya akan men-take over pembahasan di gambar 8 ini. Hasil perhitungan diperlihatkan pada gambar 8. Dari gambar 8 dan tabel 3 dapat diketahui bahwa efisiensi maksimum dari kompresor aksial sebesar 92,13% yang terjadi pada kelengkungan sudu 0 derajat. Hasil perhitungan efisiensi maksimum ini diverifikasi dengan perangkat Cycle Tempo Release 5.0 memberikan hasil yang serupa yaitu sebesar 92,13%. Dari kurva dapat dilihat bahwa jika lengkungan sudu itu diperbesar, maka efisiensi kompresor aksial yang dihasilkan akan menurun. Next. Kesimpulan dari pembahasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu sudut kompresor aksial dalam sistem turbin helium didesain dengan sudut aliran helium masuk sudu sebesar 45 derajat dan sudut aliran helium keluar sebesar 45 derajat dan derajat reaksi yang terakhir adalah 0,5. Dari desain sudut diperoleh efisiensi kompresor aksial sebesar 92,13%. Dari data ini, aplikasi sistem turbin helium untuk pendingin teras RGTT 200K sangat cocok. Next. Kami mengerjakan presentasi ini secara offline dengan kontribusi 25% kepada David Fadelat, Muhammad Farhan 25%, Muhammad Awaludin 25%, dan Randy Wheeler 25%. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.